Jangan sia-siakan alam. Aku juga lapar. Hotdog cadangan. Tidak ada yang makan hotdog tanpa master dalam pengawasanku. Dia memeras master dari batu. Aku mencintaimu. Untuk bertahan hidup di alam liar, kamu harus tahu cara membuat api unggun. Langkah pertama, potong kayu. Langkah kedua, nyalakan api. Sekarang aku tahu arti tangguh yang sebenarnya. Ada yang mau lihat lagi? Kalau begitu, baik. Sebelum itu, aku harus tidur siang. Aku naik kano 3 hari tanpa tidur untuk sampai sini. Sampai jumpa 15 menit lagi. Aku mau lihat kekuatan tidurnya. Oh, lihat. Luar biasa dan lembut seperti serbuk gergaji. Aneh ya, janggut kan harusnya tidak bisa dilepas. SpongeBob, kamu tidak tidur dengan memakai janggut. Itu akan keriting. Wow, bahkan saat istirahat dia mengajari kita pelajaran tentang tanggung jawab. Oh tidak, dia bangun. Lari. Wah, nyaris saja. Patrick, kamu mengambil janggutnya. Kamu harus mengembalikannya. Tentu. Tapi kamu tidak mau coba dulu. Baiklah, tapi kita harus mengembalikannya. Baiklah, berikan batu bara itu, nak. Wow, keren, berlian. Oh, biar ku coba. Wow. Yap. Ini dia sobat kecil. Berikan. Aku tahu, aku akan buat api unggun. Patrick, janggutnya. Janggutnya membuat apinya lebih besar. Aku akan segera kembali. Ya, api padam. Kita berhasil, kawan. Iya, tapi lihat apa yang kita lakukan. Dia tidak akan sadar. Tidak, dia pasti sadar. Sekali saja, kami ingin menjadi sekeren kalian. Merasakan kekuatan mengerikan kalian mengalir di pembuluh darah kami. Untuk menunjukkan penduduk desa siapa yang hebat. Untuk mengintai dalam gelap. Dan mengacau di malam hari. Bermain-main di hutan. Dan melolong dengan mengerikan. Semua yang mendengarnya, mau tidak mau, menjadi buas. Kami monster. Ayo datangi penduduk desa. Patrick, aku rasa kita jadi penduduk desa sekarang. Lari! Serangan monster!
Ada saja. Mereka berharap kita percaya monster penyerang kemah lelucon terpayah. Kembalilah tidur semuanya. Jelas ini hanya lelucon. Orang-orang payah ini tidak bisa menipu siapapun. Oh, kita harus makan cupcake itu lagi. Kalau kita kembali menjadi monster, mungkin kita bisa menghentikan semua ini, Patrick. Yang penting kita makan cupcake. Itu dia, kita bisa menyelamatkan kemah. Ya, gagal sudah rencananya. Aku mencari-cari kalian berdua. Sebaiknya aku siapkan penawar cupcake monster untuk berjaga-jaga. Terima kasih, Karen. Bisa berhasil pada monster sungguhan, kah? Aku tidak tahu. Aku hanya bisa memberikan busur silang kepada anak-anak dan berharap yang terbaik. Patrick berhasil. Sekarang mari kita urus sisanya. Patrick, bisa tolong ambil para monster itu? Itu seru. Hah? Ditembak dari belakang. Dengar ya, aku tidak dihormati. Oh, kecebong Kraken kecil imut sekali. Ayo Patrick, ayo keluarkan mereka dari sini sebelum mereka kembali menjadi monster. Menurutmu mereka akan kembali jadi normal dan membosankan? Ya, selama mereka tetap membosankan, kurasa kita sudah berhasil. Kamu tahu, itu cukup menyenangkan. Mari tinggalkan kelompok dukungan ini dan mulai kelompok amukan. Semua yang setuju bilang, "Au!" Apa ini lelucon? Aku kincir angin. Baiklah, lubang pertama. Waktunya mulai kalah, Tuan Squidward. Kenny! Kamu pikir kita punya... Melapor untuk bertugas, Tuan. Tolong yang besi. Baik, Kapten. Apa-apaan? Aku tidak bisa main dengan itu. Lapangan kami, tongkat kami. Baiklah, sampai jumpa bola. Hahaha, as! Sekalian saja ambil sekop dan mulai menggali lubang kakus sekarang. Astaga. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang astaga. Kukira kamu bilang mentega. Apakah tidak ada akhir kejorokanmu? Berikan aku tongkat. Sekarang aku pesawat.
bola golf di lubang sudut. Rasakan itu, Seri. Untuk lubang ini, kamu harus memantulkan bolamu dari Samsat ke bawah Mo dan Craig yang sedang push up, lalu ke bawah Telltale yang squat, akhirnya melewatiku dan masuk lubang. Ayo kita mulai. Rekomendasiku 3 di bawah Part Asol. Dan rekomendasiku 3 di bawah permen tongkat. Selamat datang di Badai Rasa Sakit, sobat. Dengar, kalian manusia biasa dilarang masuk kastil Malapetaka. Sekarang pergilah, pergi dengan mantra sihirku. Kamu tidak boleh lewat. Lewat. Sekarang lihat dan pelajari. Tidak ada naga kardus jelek yang bisa menghentikan. Baik, beri tongkat. Aktifkan mode home run. Napas bau terdeteksi. Mengaktifkan mode penghilang bau mulut. Meludah. Wah, ya, itu aneh. Nah, seperti yang kukatakan. Lubang gigi terdeteksi. Sandy, kamu baik-baik saja? Ya, setidaknya kamu tidak butuh kawat gigi lagi.
Ini dia. Lagi-lagi memanjakan mata kalau boleh kukatakan begitu. Oh, bagus sekali Tuan Tentacles. Sangat penuh, Chad. Ah, itu bagus. Mode kritikus seni. Merusak pemandangan. Wow. Konyol. Wow. Hei, kamu menghapus gambarku. Maaf kawan-kawan, aku tidak bisa keluar dari mode kritikus seni. Sangat biasa. Wow. Jelek. Tidak indah. Munafik. Seharusnya kita memakai ranting yang lebih besar. Maaf kawan-kawan, tapi usaha yang bagus. Bersedia, siap, mulai. Awal yang bagus untuk kapal bukan serang. Kejutan! Untuk memeriahkan suasana, kami tambahkan bola cap listrik. Dan kabin ponton sudah gugur. Dan perlombaan berlanjut ke acara para layang yang mengerikan. Dan pembina Larry terjun duluan. Nah, itulah yang aku sebut manuver yang menegangkan. Kamu pasti bisa, Tuan Tentacles. Oh ya, aku keluar. Permisi, Nyonya, tapi rambutmu bisa membuatku... menabrak. Sepertinya kabin yak sedang tersangkut dan mengalami kesulitan. Menuju babak final kompetisi kita, balap keledai. Minggir kamu, kawan. Persaingan mereka sangat ketat saat memasuki bagian akhir. Akhir yang hebat. Clay menang berkat kelenjar tinta. Kamu berhasil, Clay. Piala yang diberikan
serahkan kepada kapal tongkat seram. Ayo taruh piala kemenangan indah itu di kabin kita. Oh, tidak. Aku tidak mau kembali ke kabin adik kalian. Aku baru memenangkan penghargaan peserta kemah terbaik. Ini kemenanganku, bukan kalian. Tapi kita ini kan orang-orang aneh. Ayo Clay, nomor 1. Ayo Clay, kamu hebat. Hanya sementara. Apa kita beritahu? Dia terlihat bahagia. Biarkan dia nikmati momen ini. Retainerku. Selamat datang kembali, teman terpercayaku. Aku harus menemukan cara yang lebih mudah untuk menggunakan toilet selagi aku memakai kostumku. Apa-apaan? Oh, hai Sandy. Ada yang berbeda darimu. Kamu mengeriting ekormu ya? Kelihatan bagus. Ada yang harus belajar menerima pujian. Oh, tidak. Melihat pria truk Guber berkostum kacang pasti membuat otak tupai Sandy tidak karuan. Dia jadi liar. Ayo, Patrick. Kita harus selamatkan penjual es krim. Es krim! Tolong aku! Oh, astaga. Sandy menyerang penjual es krim. Kita harus menghentikannya. Semuanya kejar dia. Ya, wow, tenanglah Sandy. Fiu, itu baru namanya nyaris. Saja. Apa yang baru saja terjadi? Oh ya, kamu lihat ada pria berpakaian seperti kacang dan otakmu jadi kacau. Lalu kamu, dan semua seperti lalu hancur, jatuh, boom. Lalu jadi sekarang. Itu menjelaskannya. Aku pasti sudah gila kacang dan mengubur pria kacang malang itu di suatu tempat. Tindakan biasa, tupai. Untung saja masih ada banyak es krim di truk. Truk? Oh, aku sudah menghabiskannya. Hai teman-teman, sepertinya kalau kita mau es krim lagi, kita harus segera menggali supir mobil Guber. Yeay! Jadi, kamu ingat di mana kamu menguburnya kan? Hah? Aku di mana? Tentu saja, dikubur hidup-hidup lagi. Ya, aku tahu risikonya waktu menerima pekerjaan. 2, 1, mulai! Dan mereka mulai. Chovy dan Harvey melakukan upaya yang bagus. Tapi jelas fokus utama di sini adalah juara bertahan Patrick Star dan penantang Craig Hamilton yang jelas punya sesuatu untuk dibuktikan. Kita bisa lihat
jelas kalau Coffee dan Harvey pada kompetisi kali ini tidak akan bisa menang. Pejuang hotdog sejati adalah Patrick dan Craig. Persaingan yang sangat ketat. Kalau saja ada satu kesalahan, maka pialanya akan hilang. Saat kontes ini akan menuju akhir, datanglah momen yang tidak terduga. Tepat setelah juru masak kemah selesai menyiapkan hotdog yang terakhir, dia menyadari tanggal kadaluarsa pada sisi peti hotdog. Jangan digunakan setelah 28 Juli jam 12:09 siang. Itu terlalu spesifik. Astaga, itu kan hari ini. 3 detik dari sekarang. Craig tahu dengan satu hotdog terakhir, dia bisa memenangkan semuanya. Jadi sangat kacau. Hotdog basi ada di mana-mana. Tunggu, jangan makan. Aku tidak mengerti. Kami bahkan tidak makan hotdog. Sepertinya Craig kalah lagi. Peraturan kontes menyatakan, jika tidak bisa menelan hotdog, peserta akan didiskualifikasi. Sabun gelembung baru. Aku yakin kamu bisa membawakan apapun yang aku minta, ya kan Gary? Oke, tantangan diterima. Mari kita lihat. Bagaimana dengan telur besar? Oh, dan penuh perhiasan. Wow, Gary, kamu luar biasa. Tapi bagaimana kamu? Oh, oke, Gary. Kali ini aku ingin salinan Mermaid Man dan Barnacle Boy nomor 1. Oh, lendirnya bikin geli. Hah? Gary, kamu dari tadi mencuri. Oh, hai SpongeBob. Patrick, apa semua ini dari Gary? Tentu saja, dia siput ajaib yang bisa membawakan apapun yang kita mau. Lihat, Gary. Sekarang aku ingin es krim cone. Wow, ajaib. Patrick, kamu tidak lihat. Gary mengambil es krim cone itu darimu. Es krim cone apa? Gary bukan siput ajaib, Patrick. Gary adalah pencuri. Pencuri? Itu berarti kita juga pencuri. Kita yang meminta Gary untuk semua ini. Terima kasih, Gary. Apa? Anti persipiran Larry. Apa yang aku lakukan? Aku monster. Tapi aromamu sangat sporty. Kita harus bertindak, Patrick. Bagaimana kalau ada yang tahu? Hanya ada satu
satu hal yang harus dilakukan. Kembalikan semua barang di tumpukan ini sebelum ada yang sadar itu hilang. Pengembalian pertama kita adalah wig Nyonya Puff. Oke, Patrick, angkat aku ke jendela itu. Baiklah, kawan. Lemparan miring. Lalu lintas darurat. SpongeBob, gabungkan dengan wig lain di sana, di tempatmu. Ubur-ubur. Apakah kau perlu pergi ke toilet? Tidak. Baiklah, ayo. Aku harus. Pergilah, kami tunggu. Apakah semua sudah siap? Aku siap. Permisi, jariku tertinggal di toilet. Oh. Aku lupa aku sedang apa. Jaringmu. Terima kasih, aku punya. Baiklah, 1, 2. Oh, kurasa komporku lupa dimatikan. Tidak, Patrick, kita tidak punya kompor. Oh, jadi tunggu apa lagi? Tiup fluidmu. Perhatian SpongeBob SquarePants. Ada telepon untukmu dari ibumu di kantor ketua kemah Krabs. Kuulangi, ibumu menelponmu. Ibu, ubur-ubur. Teleponnya. Teleponnya. Apa sudah selesai? Kalau begitu, jawab teleponnya. Tolong. Ya. Hai Ibu, aku sayang Ibu, tapi aku sedang sibuk di sini. Ibu kenapa menelponku? Oh, pertanyaan bagus. Kenapa Ibu menelpon ya? Kau di sana? Hah? Iya Ibu. Hari yang indah dan cerah di Camp Karen. Saat SquarePants si pemula mencoba menangkap ubur-ubur pertamanya sambil berbicara dengan ibunya. Dan di sini kita melihat periode ekspresionis abstrak menangkap ubur-ubur muda. Wah, bakat yang hebat. Maaf ya Nyonya Puff. Sungguh menakjubkan. SpongeBob menggabungkan dua olahraga menangkap ubur-ubur dan berkano. Dan dia tidak mahir. Dia pergi hilang. Ini kembali ke ladang ubur-ubur. SpongeBob, Ibu baru ingat apa yang ingin Ibu tanyakan padamu. Apa kau sudah menangkap ubur-ubur? Oh, tidak juga.
Berhati-hatilah waktu latihan lempar lembing, kawan. Oh ya, omong-omong, siapa kawan barumu itu? Dia tampak cukup berotot. Kawan-kawan, sapalah gelembung sahabat peserta kemah ini. Tinju, kawan. Kawan! Tanganmu ini lumayan licin, teman. Aku benci mempersingkat ini, tapi kami harus kembali berlatih. Sup ini lebih buruk daripada tombak di wajah. Ya, aku rasa masih benar. Giliranku. Hei kawan-kawan, aku rasa ini waktunya latihan memecahkan gelembung. Wah, kita lihat waktunya ya. Oh, kamu harus bertemu dengan Tuan Tentakel. Tidak tertarik. Tunggu Tuan Tentakel, kamu tidak mau bertemu teman baru kita gelembung sahabat peserta kemah? Oh, bukankah itu manis? Gelembung sahabat peserta kemah juga mau main klarinet. Berikan itu. Mungkin aku mau main sedikit musik pop. Kami harus pergi. Gelembung butuh tidur nyenyak. Waktunya gelembung sahabat tidur. Selamat malam, Sultan Busa. Mimpi sabun. Gelembung jelek. Pagi, Pagi, Gongbert. Pagi, gelembung sahabat. Gelembung sahabat. Sampai jumpa untuk minum teh di kubah pohon. Apa artinya itu? Mungkin itu kebiasaan Texas. Sampai jumpa, Camp Coral. Berdiri di belakang garis kuning. Sampai jumpa lagi. $10? Itu harganya. Aku bersumpah, jalan tol ini makin mahal setiap musim panas. Ini, tuan-tuan. Uang muda. Keuntungan musim panas terakhir. Berhasil, Patrick. Sama sekali tidak ada yang curiga. Tiruan kita cukup meyakinkan. Bubble Bass dan Harvey, sudah. Mo dan Larry, sudah. SpongeBob dan Treshrick, sudah. Terima kasih sudah menemaniku, Patrick. Aku tidak bisa membiarkan musim panas berakhir tanpa menangkap ubur-ubur pertamaku. Dan aku tidak bisa membiarkan musim panas berakhir tanpa menggunakan paku sekali lagi. Aku akan merindukanmu. Tanpa peserta kemah lain, ini seharusnya mudah. Mari kita lihat. Haruskah aku memakai jaring 450 gram, harpun, umpan? Menurutmu bagaimana aku mengakali makhluk yang tidak bisa ditangkap ini, Patrick?
Mungkin kamu benar. Aku terlalu memikirkannya. Lebih baik langsung saja. Kumohon Tuan Ubur-ubur, kumohon. Masuk saja ke jari, kumohon. Masalah dengan satwa liar lokal, SpongeBob? Tampak bagus, tim. Kita hampir sampai puncak suhu pembakaran lemak. Beberapa derajat lagi. Sangat jelas, sobat. Gunter, naikkan sedikit. Gunter, itu terlalu terang. Cek kabin. Kurasa aku kembali nanti. Gunter, berhenti. Ototku yang indah. Tidak. Singkirkan tungku berujung 5 itu dari sini, sobat. Dan jangan kembali. Oh, mana makan siangnya? Aku mulai lapar. Astaga, benda kotor itu hampir menyentuhku. Apakah itu bayi bintang? Aku belum pernah lihat dari dekat. Namanya Gunter. Apa ada yang popoknya kotor? Tidak, aku ganti sebelum pergi. Kamu yang di sana, nak? Ya, aku nak. Ya, berapa harga bintangnya? Kami mau membelinya. Oh, kamu tidak bisa membeli Gunter. Aku tidak akan pernah menjual bayiku. Tidak untuk tawaran pertamamu. Astaga. Bayangkan ukuran berliannya. Pasti karena angin matahari. Ya, kalau kalian kehabisan emas, kurasa kita sudah selesai. Ayo jalan! Hai, lihat Patrick. Gunter mau main dengan Pearl. Kenapa? Tidak mungkin dia lebih menyenangkan dari aku. Anak-anak penting untuk bersosialisasi, untuk perkembangan mereka. Baiklah, kalau itu untuk pekarangan. Kebakaran! Apa yang terjadi di sini? Pearlmu hanya bermain dengan Gunter kecilku. Kenapa mereka membakar uangku? Ya, Gunter bayi bintang. Jadi pada dasarnya dia hanya bola gas kosmik yang terbakar selamanya.
Aku tahu apa itu bintang. Tempat mereka di langit, bukan membakar kekayaanku. Aku mau dia keluar dari kemah secepatnya. Jangan khawatir, Pearl. Kita semua sudah aman. Aku Sinterklas, kau tahu? Napas peppermint. Jangan takut, makhluk lemah. Kami akan menyelamatkanmu. Aduh. Dia tidak punya perut. Ini adalah makhluk yang penuh jeli. Andai aku punya semangkuk penuh jeli. Jangan sakiti aku. Aku harus memberi makan 10.000 kurcaci. Lihat, yang ini masih baik. Itu akan membuatnya diam. Permen dari orang asing, muntahkan dan pergi. Bagaimana cara menyingkirkan raksasa periang itu, Tuan Tentakel? Bagaimana aku tahu? Apa aku mirip raksasa pembunuh periang? Kau butuh raksasa periang untuk menaklukkan raksasa periang. Dan raksasa periang itu aku. Aku tak cukup besar. Belum. Kau sudah mencoba, Sinterklas? Jika anak-anak tak percaya, biarkan saja. Aku percaya. Aku percaya kau sudah kelebihan, jenggot aneh. Selamat Natal, temanku. Tak perlu khawatir. Menjauh dari peserta kemahku. Tak ada yang boleh memukulku. Gawat! Wanita berjenggot itu dan Nyonya Puff terlibat pertarungan. Siapa pemenangnya? Inikah akhir dari Camp Coral? Astaga, aku ketiduran di pagi hari dan sekarang ada raksasa. Ya, tenang saja, Nyonya Puff. Akan kuberikan si raksasa itu pukulan raksasa. Sinterklas? Itu lucu, lalu jadi payah, lalu melewati payah, lalu lucu lagi. Kulit 3 lapis ini akan melindungi Pai dan aku dari kecelakaan. Tapi tidak dari gempa bumi.
3 pekan untuk segulung tisu toilet. Pasti kalian adalah peserta kemah Camp Coral. Hai semua, kalian pernah lihat cara Tuan Crab berjalan? Gayanya seperti kepiting. Gumpalan Tuan Plankton membuat aku muntah. Dan ada apa dengan stopless tip itu? Aku akan berkuliah. Kau akan ke penjara makanan. 2 pembina mendekati beruang. Ada hal lucu yang terjadi pada saat ke Kaku. Aku baru beli baju ini. Dia paham apa maksudku. Cukup. Tidak ada lagi Tuan Pai-Pai. Karen, nyalakan oven besar. Berhenti tertawa. Kraken akan melahap kita semua hidup-hidup. Waspada akan Kraken. Aku ada lelucon. Kau sebut apa 50 peserta kemah menjerit yang berumuran isi pai panas? Awal yang baik. Aku sangat tersinggung. Aduh. Karen, lepaskan. Hah? Apa-apaan itu? Lupakan peserta kemah, Karen. Hantam monsternya. Makan ini wajah ikan. Ada apa? Kenapa pai kiamatku tidak meledak? Sebenarnya kita kehabisan plutonium 1 jam lalu. Jadi itu hanya pai biasa. Pai biasa? Pai biasa? SpongeBob meledakkan kakus. Peserta kemah SpongeBob, aku menghukummu. Tunggu. Kalian semua salah. Akan kuceritakan yang terjadi. Izinkan aku mengutip buku harianku. Aku terbangun di awanku seperti biasa. Awan tidak senyaman yang kalian pikir. Terlalu basah dan tidak rata. Aku terbang keliling camp, tapi itu sangat tenang. Aku bosan. Aku beruntung alien itu menyerang. Whip. Selamatkan nyawamu. Tampaknya ini tugas bagi superstar. Piring terbang itu cukup kuat. Tapi alien payah itu bukan tandingan serangan bintang berputarku. Aku hajar mereka begini dan begitu. Lalu serangan napas bau. Katakan padaku, apa hubungannya itu dengan meledaknya kakus? Oh ya. Setelah aliennya pergi, aku berkunjung ke kakus. Kusebut dia Kaks. Tidak mungkin. Itu sangat khas, Tuan Tentakel. Setelah bergosip beberapa saat, akhirnya kami berbagi cili plankton. 1 untukku. Dan 1 untukmu, kawan. Cili level 5. Plankton itu akan membuat apapun meledak. Patrick meledakkan kakus. Itu salah Patrick. Atau SpongeBob. Atau mungkin salah Squidward. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Squidward suka berhayal. SpongeBob seringkali pendek akal. Dan Patrick, entah apa yang Patrick bicarakan karena dia bukan saksi yang bisa dipercaya. Ya, itu benar. Aku bukan pesenam yang bisa hidup kembali. Pergilah.
bisa lepas penutup matamu. Wow, kamu punya laboratorium rahasia di bawah kantin. Mengesankan, bukan? Apa? Bagaimana kamu tahu kita di bawah kantin? Sebagian besar baunya. Oh. Ya, aku mau ajak keliling, tapi kamu tidak akan mengerti semuanya. Apa itu? Set kimia Cranston 3000? Iya, sebenarnya... Bagaimana kamu punya sentrifugal kuantum? Sebenarnya itu cerita yang lucu. Papan induk sinergis, pemotong laser, tidak mungkin. Wow, dia benar-benar paham. Dia cuma anak magang. Hei Mandy, bisa ambilkan kopi? Oh, tidak, terima kasih. Aku terlalu muda untuk kopi. Itu menghambat pertumbuhanmu. Ya, itu omong kosong. Aku sudah minum kopi seumur hidupku. Tidak, jangan repot-repot. Itu tidak bisa dijawab. Ya, terjawab. Oh, astaga. Itu elegan sekali. Wow, kamu luar biasa. Hai, aku Sandy Chicks. Siapa namamu? Aku mungkin Karen. Terima kasih sudah datang. Saat ini Tuan Plankton butuh bantuan. Dia tidak bisa memahami mesin kekacauannya. Baiklah, cukup mengobrolnya. Kamu di sini bekerja. Ikuti aku. Aku siap jadi pelayan ilmiahmu. Pertama, aku mau kamu pakai tanganmu yang sangat panjang. Untuk mengencangkan plat penangkal itu. Baiklah. Tunggu sebentar. Apa ini ujian? Plat penangkal tidak boleh dipasang di sana. Kalau ada yang menyentuh plat itu dengan obeng, itu akan mengejutkan mereka atau meledak. Keduanya. Diamlah. Bisa ambilkan kunci Inggris 20 cm yang bisa diatur? Segera datang. Ini Nana Chicks. Terima kasih, Karen. Dan panggil aku Sandy. Permisi. Itu penemuanku. Aku tahu masalahmu. Ada dua sumber daya yang bertentangan di sini. Oh, itu yang kubutuhkan. Terima kasih lagi, Karen. Hari ini aku akan menampilkan monolog Sinister Slug dari Mermaid Man edisi ke-27. Sambil juggling pedang. Oh, tidak, Bu. Kamu pikir garam meja biasamu bisa mengalahkanku, Mermaid Man? Berikutnya. Sepertinya itu cukup bagus. Kalau pilih dia, kita bisa pulang lebih awal. Tapi dia tidak bisa memimpin sorakan. Dia cuma bilang. Mip berima dengan Mip kalau kamu tanya aku. Tapi, baiklah. Berikutnya. Ayo lakukan. Berikutnya. Mip. Tunggu. Bukannya tadi dia sudah? Aku rasa mereka semua audisi secara terpisah. Banyak Mip kemudian. Berikutnya. Permisi. Oh, tidak. Silakan. Salah satu dari kalian bisa cepat naik? Hei, bagaimana kalau kita berdua audisi bersamaan? Oh, peserta kemah SpongeBob jelas berbakat. Tunggu. Tapi peserta kemah Patrick punya bakat komedi. Ini sengit. Bakat maskot yang bagus, anak-anak. Kita akan audisi lagi untuk melihat siapa yang dapat.
Baiklah anak-anak, kantong pasir ini meniru berat kostum maskot. Sekarang pergilah! Kerja bagus! Sekarang untuk Soraka, beri aku KEM. KEM. Beri aku AHA. Beri aku KORAL. Jadi apa? Kemah koral. Kemah koral. Aku tidak bisa dengar. Kemah koral. Aku rasa kita harus melempar koin. Uang gratis. Ratu bajak laut sangat suka ini. Tunggu, ada sesuatu menakutkan terjadi di sana. Aku melihat bendera. Jangan bendera. Aku melihat meriam. Jangan meriam. Aku melihat mata merah marah ketua kemah krep. Jangan ada bajak laut. Kapten Krabs. Ahoy, awak penasihatku. Kau angkat layarnya. Kau dengar kata kapten? Oh, bagus sekali, Bu. Iya. Kau awasi meriamnya. Iya. Kau. Tidak jadi. Angkatan Laut Camp Coral. Kumpulkan tim penyerang. Siap, Bu. Kita punya ahli tempur di tangan kita. Tembak! Ayo tangkap Randall ini, dasar jelek. Para penasehat, serang! Ayo maju! Apa? Maaf, kukira kita bertarung di sini. Oh, tidak. Aku salah. Kalian tetap di sana. Kami yang datang. Serang! Patrick Orny menghilang. Apa? Tidak, dia ada di mana-mana. Tidak mungkin semuanya Ernie. Dia pasti mengundang keluarganya. Astaga, mereka tahu cara berpesta. Ini hebat. Tapi bagaimana kalau ketua kemah Krab tahu ada bulu babi di sini? Jangan khawatir, Tuan Krab tidak akan mengetahui soal ini. Ketukan tekno. Artinya cuma satu. Bulu babi. Dasar hamba menjijikan. Maaf kawan-kawan, aku kira ada bulu babi di sini. Baiklah, apapun yang kalian rencanakan, hentikan. Masalah tertunda. Itu tadi hampir saja. Mip, mip.
Nobby, sepertinya tahap berikutnya berlangsung semakin cepat. Oh, dari mana asal mereka? Oh, bisa baca bahasa bulu babi? Kau bercanda? Ini undangan pesta di kabin kita. Patrick, aku rasa bulu babi ini tidak ramah. Mereka kelihatan cukup baik. Sandy tahu harus bagaimana. Ya ampun, SpongeBob, kau membawa bulu babi ke kubahku. Hei anak-anak, aku... Oh? Halo, Krabsy. Tada! Ini Krabsy Sinbad. Ya, kami tahu semua itu. Itulah yang kami cemaskan. Karena meskipun kami menikmati aksi konyolmu itu, kami merasa butuh sesuatu yang lebih. Ya, badut. Kami butuh lebih. Sesuatu tanpa sepatu. Jadi, Krabsy, kalau kamu mau menjadi badut, bagaimana dengan balon hewan? Mungkin nanti. Bagaimana kalau... Balon, Ayah! Mau balon! Bukan sembarang balon hewan. Pearl maunya Mega Manager. Mega Managery? Bagaimana kalau... balon anjing? Anjing lainnya, tapi biru. Bagaimana dengan armadillo? Nogo, jangan lupa belut listrik. Ayo. Kenapa? Balon Patrick! Mana balon aku? Ayo yang lain. Dan rusak. Balon kepik, Ayah! Mau balon kepik! Baiklah, untuk perliku sayang. Ini Mega Managery. Itu besar sekali. Aku tidak percaya aku berhasil. Oh tidak, itu akan meledak. Itu indah. Dan itu bahkan tidak meledak. Sekarang situasinya terbalik, badut. Aku tidak mau. Ada apa, Patrick? Ayo masuklah. Ya, airnya begitu nikmat, seperti permen. Oh, permen? Baik, akan kulakukan. Patrick? Dia tenggelam lebih cepat dari traktor di kubangan lumpur. Itu aturan terpentingnya. Dilarang tenggelam. Oh, Patrick. Aku tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tunggu, bukan itu. Tolong! Wow, hebat Nyonya Puff. Bangunlah, Patrick. Tidak, Nyonya Puff, dia sudah bangun. Benar? Peserta kemah Patrick, bagaimana mungkin kau mendapatkan lencana berenang? Itu mudah. Aku buat sendiri. Tentu saja. Sayangnya peserta kemah tanpa lencana berenang asli hanya diizinkan di kolam renang Polywalk. Apa? Tidak. Aku tidak mau bersama bayi. Perhatian!
Kalian peserta kemah, Danau Yakima kini terbuka untuk berenang. Perkins, dilarang ada mikrofon di airmu. Taruh batunya. Fred, hati-hati. Semuanya berhenti. Biar ku jelaskan aturan danau lagi. Dilarang berlari, berteriak, terjun, membersihkan, juga telanjang. Dan yang terpenting adalah dilarang tenggelam. Siapa yang tahu apa yang bisa menimpamu di dasar danau? Tetaplah di tempat yang bisa kulihat. Mengerti? Ya, Nyonya Puff. Di sini tertulis kamu punya meja yang tidak rata. Iya, daduku terus tergelincir. Tidak bisa diterima. Kalian dengar dia? Lakukanlah. Siap dilakukan. Apa yang dilakukan orang-orang konyol itu? Hore! Wow, metode yang tidak biasa. Tapi anak-anak konyol itu berhasil. Pemandangan dari kabin kami mengerikan. Perbaiki. Siap segera. Itu luar biasa. Itu pemandangan yang menyegarkan. Kami ingin menyenangkan. Kemah tidak cukup angin untuk menerbangkan layang-layang. Apa kalian sudah selesai? Baiklah, Patrick, kita mulai saja. Tidak benar. Danaunya terlalu dingin. Hah? Itu tidak akan menghangatkan danaunya, dasar konyol. Setuju untuk tidak setuju. Lakukan tes jari kaki, Tuan Tentakel, dan kamu akan terkejut. Wah, kamu pandai menemukan papan lantai yang longgar. Bolaku hilang di gua yang gelap dan menakutkan. Kamu yakin mau melakukan ini, Tuan Tentakel? Ya, setiap kali kalian memperbaiki sesuatu, aku terluka. Jadi aku masuk dan mengambil bola karena dia takut goa yang gelap. Aku tidak takut gua gelap. Terserahlah, Nak. Aku takut pada beruang laut yang tinggal di gua gelap. Ini bukan bolaku. Oh. Tunggu, ini bolaku. Aku kira si Squatch itu kecil. Stompy pasti si Squatch anak kecil. Dan itu pasti Mama dan Papa Squatch. Hei! Ayo, Patrick! Waktunya kita pergi! Itu bukan aku.
Kurasa ini kehidupan baru. Reggie, kami mau pesan Panekuk Pasifik saja. Baiklah, Nona. Oh. Beda 2 derajat. Ini tidak bisa ditoleransi. Reggie Gil, kamu dipecat. Tapi... Gantung tanda kepala pelayan ini di depan. Baiklah, Nyonya. Astaga. Jangan takut, kepala pelayan barumu sudah datang. Dan kenapa aku harus mempekerjakanmu? Aku pandai soal melayani dan bantu-membantu. Jangan lupa pakai tatakan gelas. Kamu diterima. Hati-hati dengan lantai itu, Tuan Tentakel. Mereka longgar. Ya, aku tahu itu, payah. Sudah cukup. Tempat ini jebakan maut. Aku akan mengajukan keluhan resmi. Hah? Oh, tidak. Tidak kali ini. Tolong aku. Seluruh perkemahan berantakan. Tuan Trap, aku punya keluhan. Tentu saja, tulis saja dan berikan ke divisi keluhan. Oh, dan hati-hati dengan papan lantai itu. Ya, aku menyadarinya, Pak. Ketua Kemah Krabs. Aku tidak bisa langsung memberikan keluhanku. Tidak, ini bukan divisi keluhan. Kalau mau mengajukan keluhan, kamu harus masukkan ke kotak keluhan. Ya, di mana kotak keluhannya? Tepat di belakang kantorku. Itu dia, di sana. Oh, begitu rupanya. Kalau tidak bisa mencapai kotak keluhan, kamu tidak bisa mengeluh. Sistem yang sempurna. Selagi itu berlangsung, tapi kamu menegurku, pembina junior Squidward, jadi mengeluhlah. Dan aku akan mengeluh. Dapat. Sebelum itu, kau harus diberikan hasduk kemah. Ini dia, Nobi. Nobi? Tunggu dulu. Naren benar. Nobi memang tampak penuh tenaga. Mungkin kita harus menenangkannya. Ide bagus, Patrick. Tidak ada yang memfokuskan energi anak seperti aktivitas kemah penuh semangat.
Kau lihat? Tunggu, tenang, Nobi. Oh, bukannya biasanya itu memantul dan menyengat sekitar sekarang? Ini indah, kawan. Ini indah. Kawan-kawan, lihat. Kutu buku. Celakalah engkau, petualang pemberani. Raksasa karang telah melihatmu. Dia melempar batu besar. Elven Ranger, lempar penyelamatan kelincahan. 20 penyelamatan kritis. Aku menghindarinya. Kutukan para dewa tua. Ini hari Dust Bowl. Saatnya untuk aksi spesialku. Apalagi sekarang? Oh, kita mengenai ketua kemah Krabs. Lari! Kamu! Apa yang kamu lakukan? Seru-seruan olahraga dodgeball. Ho, seru ya. Lihat kabin pontun itu. Apa mereka terlihat seru-seruan? Lumayan. Tidak. Seharusnya aku tahu ini akan terjadi. Kalian dari kabin frigate terlalu agresif. Ambil peralatan kalian. Kalian akan tinggal di kabin pontun selama seminggu. Kalau aku bisa memusatkan esensi air mata rindu rumah minggu malam dan merangsang elektrolit mereka, aku bisa membuat formula yang akan membuat bulu babi sangat ingin pulang. Ini dia, Science. Setetes ini akan membuat para bulu babi itu sangat ingin pulang. Ups. Sandy, kurasa ini tidak berhasil. Astaga, sepertinya mereka memakan kesedihan kita. Rasakan ini! Rasakan ini! Rasakan ini! Sempurna. Sekarang aku bisa bergerak di habitat alamiku. Terima kasih, teman-teman. Mereka bilang semuanya lebih besar di Texas, tapi itu kelapa terbesar yang pernah kulihat. Semoga anak-anak konyol itu membawa Ups, maaf Tuan Tentakel. Pasti daging kelapa yang lezat akan membuatmu merasa lebih baik. Tunggu, pecahkan saja dengan batu aneh yang kutemukan ini. Berarti, itu telur. Bukan berbentuk telur. Oh, tidak. Maaf
semuanya. Aku tidak bisa menemukan apapun selain wajan anti lengket ini. Ups. Semuanya mau setengah matang tidak? Helm penyelamat jelek. Aku bantu, teman. Akan aku periksa lagi nanti. Hai kawan, aku datang untuk menemanimu. Apa aku mengenalmu? Iya, aku Patrick. Tapi aku sudah punya Patrick. Ini Patricknya. Dia sahabatku. Tapi aku kira aku sahabatmu. Sahabat. Hei, hanya aku yang boleh berbisik di lubang SpongeBob. Ya, baik. Kuakui kau mungkin lebih pintar dariku dan kau lebih wangi. Dan ya, kau lebih tampan yang agak sulit dilakukan. Tapi SpongeBob adalah sponsku. Patrick, jangan sakiti Patrick. Maka berhentilah jadi tampan. Menyingkir makhluk menawan. Menyatulah dan lawan aku, dasar tampan. Patrick, kau akan baik-baik saja. Tidak. Baiklah, hukuman kalian selesai. Aku bilang hukuman kalian selesai. Keluar. Oh, hai Patrick. Hai SpongeBob, kita dibebaskan. Ayo. La 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 la. Hei, tulang ini mirip Sandy. Tulang itu memang Sandy. Hei, kalian semua, itu bukan bagian dari prasejarah. Itu hanya tulang dan sampah yang dibuang Narlin dan Nobby di pasir Isap. Kulihat kamu berusaha kembali setelah menyesal sudah pergi. Aku akan jatuh. Boleh, aku meresmikan si makhluk. Ini mustahil secara sains. Tidak mungkin hidup. Ini terbuat dari barang-barang bekas. Masuklah, hanya $50 untuk menyaksikan si makhluk Camp Coral. Uang tidak bisa kembali. Memangnya semenakutkan apa sih? Ternyata aku salah. Jadi, kalian ingin membawa Gary keluar dari kemah, tapi kalian tidak bisa meninggalkan kabin karena Nyonya Puff ada di mana-mana? Apa kau sangat tipu? Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, kurasa aku punya solusi untukmu. Kita akan menyembunyikan Gary di tempat terbuka. Apa yang terjadi? Nikmati hari berkemah kalian. Hai Tuan Tentacles. Terserah. Sandy, penyamaran kita berhasil. Mereka mengira Gary peserta kemah juga. Oh, semoga itu berhasil untuk orang dewasa. Lihat.
Tolong berhenti sebentar, peserta kemah. Siapa ini? Itu Gary, dia itu Suka dandan. Hanya peserta kemah yang terlihat rapi itu saja. Oh ya? Lalu mana sapu tangannya? Semua peserta kemah yang membayar punya sapu tangan. Tidak ada sapu tangan, itu artinya dia orang asing yang ingin berkemah tanpa membayar. Maafkan aku. Kalian nikmatilah hari kalian. Kecuali kau orang asing, tidak ada sapu tangan, dilarang berkemah. Hei, itu tidak adil. Ubur-ubur cantik.